beberapa waktu lalu disampaikan bahwa pensiun akan dihapus. Saya teriak di komisi. Kalau ada orang mempermainkan potongan gaji upah pekerja, gue uber. Kalau kita jadi anggota legislatif, anggota DPR, beli suara, belanja suara, itu kan namanya ngebohongin diri sendiri. Kalau lu aja ngebohongin diri lu sendiri, gimana lu mau kerja buat rakyat? Secara akademik gimana? Apaan? Sama mirip-mirip gitu, agak-agak S3, S2. Lu mau nyari laki apa mau nyari temen diskusi? Seneng banget Uncle hari ini. Kenapa? Ada Teteh datang. Si Teteh Oneng. Si Uncle. Oh, dipanggilnya Uncle. Uncle. Tua banget dong gua. Apa kabar Teh? Aduh ya Aduh. Allah. Gelis pisan. Masa sih? Kita udah lama gak ketemu Rambutnya cakep banget. Serius? Kacamatanya keren. Serius? Ya masa bener. Semuanya. Supaya ada peningkatan dan insya Allah tahun ini kepelaminan. Amin. Itu ya aku doain. Iya, bener. Udah waktunya atuh kelamaan. Makanya ngurusin negara melulu. Tapi kongres dulu ya. Terima kasih. Kan Untuk apa? Keempat kali. Ngapain? Wah, luar biasa. Ngapain 4 kali? Itu orang doyan bener sama kamu ya. Apa? Orang-orang. Ini pemilihan legislator maksudnya. Iya, keempat kan. Karena kasihan aja sama bininya supir bajai kali milih ya. Secara bang jurinya lagi sakit, aduh kasihan nih orang baik katanya. Si Oneng dipilih aja deh keempat kalinya. Aneh ya yang milih padahal tahu Oon ya. Karena yang milihnya teh tahu, belusukannya pinter, mau kemana-mana. Kemarin sampai repot banget tuh ngurusin apa? Surya. Yang pidana perdagangan orang. Nah itu dia gitu loh. Masih ada 40 di Surya. Si? Kan gue kejar lagi. Nah. Meskipun di rumahnya tuh orang, aku nggak ada suaranya karena di Sawai digeser 20.000 saja. Allah. Tapi apa-apa. itu mungkin ya, orang boleh selebritis terkenal yang sekarang lagi rame bermunculan menjadi anggota legislatif, Politisi ya? Politisi. Tapi Oneng yang meskipun juga selebritis ya, nggak bisa dipungkirin gitu loh. Gimana ya, encok sih gue. Sumpah ini lagi encok itu terima aja nih gue kasih tempat ya. Nah, buat sahabat apa sih yang enggak? Sudahlah kita gocap ya udah ya. 50 masih, alhamdulillah masih dikasih umur. Masih dikasih umur, bisa berkarya. Ya alhamdulillah masih punya bisa kerjaan. Bisa bekerja dengan baik. Ya. Itu dia. Dan berguna lah. Ada yang bisa kita bikin buat orang banyak. Alhamdulillah. Senang pokoknya bisa ketemu. Tumben sih ngundang. Pengen ngundang kesambet dari zaman. Apa lu? Kan ini dulu kita bareng ya, presenter. Di salah satu TV swasta. TV swasta. Acaranya book review. Aku book review. Luar biasa ini. Nanti kita mau book-bookan juga. Iya, ada book lah pokoknya kalau promosiin ya. Gitu. Cuma mau ngomongin dulu. Apa hasil ini? KPU tanggal 20. Nah, yang soal ya, segala macam. Ini kan semua orang nunggu hari ini nih. Gitu hari loh. ini ya. Cuman saya sebenarnya juga masih menjabat di periode ketiga kan. Betul. Jadi masih di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi, UMKM dan juga yang juga sangat penting adalah terkait BUMN. Semua BUMN itu mitra komisi. Nah, ada beberapa hal penting yang sedang, karena kita masih ngejabat, jangan lupa masih digaji loh, jangan magabut ya. Jadi udah mulai kenceng nih. Udah mulai kenceng si Oneng. Gue demen nih. Gue demen. Pas antar aja ya. Iya, antar aja ya. Kamu panggil aku sayang, aku panggil kamu Aus. Yang Aus. Sayang. Ini ngomong serius kan? Bebas. Nah, oke. Di balik serius itu juga ada lucunya loh. Emang ya kan? aku sih lucu dari lahir. Emang, aku belajar. Kalau aku serius dari lahir. Baru lucu sekarang. Kamu serius banget ya Allah. Kelihatan ya? Hidup jangan serius. Enggak, tapi serius bahagia kalau aku. Kamu terpancar. Serius kelihatan sih. Kelihatan, aku tahu. Apa kamu ngemut neon ya? Jadi agak bling-bling. Mulai kan dia mulai. Jangan dikasih kesempatan. Aku cerita dulu. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa hal penting. Saya tidak mau bahwa pemilu berlangsung
Pilpres terutama rame banget, tapi ada hal-hal yang lain yang juga tidak kalah penting lalu luput dari perhatian kita semua. Seperti? Seperti soal penurunan harga bahan kebutuhan pokok itu menjadi penting dan ada persoalan dalam sistem pangan kita yang harus segera dibenahi. Termasuk ada indikasi ini beras kan naik ya. Beras naik gitu. Terus alasannya ya beras naik nggak apa-apa dong karena itu menguntungkan petani. Pertanyaannya itu beras dari petani apa beras impor? Kita tahu loh ini impor beras terbesar dalam sepanjang sejarah Indonesia. Dan kemudian ada indikasi dimainkan oleh mafia beras. Yang kedua adalah yang juga penting yang kemarin dan mungkin dalam beberapa hari ke depan akan saya kejar terus. Ini kasus yang sebetulnya saya coba ungkap dari periode pertama saya di DPR tahun 2009, yaitu tentang dana pensiun di Taspen. Sebelumnya Asabri Jiwasraya berhasil kita bongkar dan secara bertahap saya mencoba tetap berjuang komunikasi dengan banyak orang. Kita selamatkan uang nasabah di situ, terutama ini sekarang masuk ke Taspen, Taspen tabungan pensiunan yang sebenarnya bukan hanya uang pensiun di situ. Dan orang bilang, ya ASN kan duit APBN, no. Mereka dipotong loh upah. DPR juga, kan diributin DPR pensiunnya segini. Iya dipotong dari upah kita, dari gaji kita. Ya untuk pensiun nanti. Untuk pensiun nanti sama skema Social Security System untuk pensiun di seluruh dunia pun itu ada potongan upah antara pekerja dan pemberi kerja. Nah balik ke Taspen, kenapa saya butuh dukungan semua orang? Akumulasi anggaran yang ada di Taspen sekarang ini sekitar 340 triliun potongan upah berpuluh-puluh tahun dari aparatur sipil negara kita. Mungkin birokrat yang kaya nggak butuh ya, nggak mau diperjuangin ya udah. Saya berjuangin mereka yang menengah ke bawah lah ya. Bayangin ASN, para guru, tenaga medis ya di pelosok tanah air dan juga mereka di berbagai sektor yang bekerja sebenarnya garda terdepan dalam pelayanan publik yang gajinya, upahnya dipotong setiap bulan. Posisinya adalah mereka sebagai pekerja dan pemberi kerjanya adalah negara. Beberapa waktu lalu disampaikan bahwa pensiun akan dihapus. Saya teriak di komisi. Meskipun waktu itu teriakan saya nggak pernah. Sekarang mungkin lebih bisa kencang karena dulu saya dianggap ngeritik mulu. Saya bukan kritik. Saya bilang kalau ada orang mempermainkan potongan gaji upah pekerja, gue uber, nggak terima. Kemarin saya bilang sama menteri, mau ditinjau dari sisi hukum jelas salah. Mau ditinjau dari sisi agama manapun tidak membenarkan. Lu gila, orang kerja bertahun-tahun, begitu masuk masa pensiun ternyata uangnya nggak ada gimana? Dan ternyata di situ bukan hanya uang pensiun, tapi ada uang jaminan hari tua, ada uang jaminan kecelakaan kerja. Lalu dikatakan pensiun aman tetap bisa dibayar. Terus yang indikasi kuatnya di korupsi uang apa? Tetap aja bukan uangnya menteri, bukan uang APBN. Itu uang potongan gaji, betul dari APBN karena mereka pekerja dari negara gitu kan. Tapi kepilih lulus. Kepilih lagi gitu loh. Biasanya hampir nggak kepilih lagi, hampir nggak kepilih lagi. Karena, ini ya, apa nilai ini ya? Karena angkanya. Saya punya prinsip tidak mau membeli suara, nggak mau belanja suara. Memang? Indikasi itu adalah transaksi ya, kita nggak usah menutup-nutupi. Untuk jadi itu orang modal sekian. Periode ini adalah periode termahal saya ngekeluar biaya. Tapi untuk operasional, tidak untuk beli suara. Saya punya prinsip, kalau kita jadi anggota legislatif, anggota DPR, beli suara, belanja suara. Itu kan namanya ngebohongin diri sendiri. Lu kan sebenarnya nggak kepilih karena lu beli suara. Atau lu ngambil suara temen lu. Lu ngambil kursi temen lu. Kalau lu aja ngebohongin diri lu sendiri, gimana lu mau kerja buat rakyat? Bagaimana kerja untuk orang lain? Itu prinsip saya. Mungkin orang lain prinsipnya berbeda. Ya, lalu kemudian dianggap ya agak anomali lah ya. Oleh karena itu ini juga menjadi penting ketika seseorang awal mula masuk ke parlemen itu benar-benar hasil bata demi bata merintis karir, proses menjadi politisi. Apakah boleh menjadi politisi dari usia muda? Sangat boleh. Kita di bidang masing-masing merintis dari usia muda kan, ya kan?
Dari belum meletek cuy sampai jadi janda sekarang. Ada curhatnya juga ya, ada curhatnya juga. Gue demen sama lo, one package lengkap pokoknya. Kurun waktu yang panjang. Dari mulai aktivis 95 sebelum reformasi, lalu kemudian masuk Partai Kebangkitan Bangsa bersama Gus Dur waktu itu umur 20-an udah jadi wakil sekjen di PKB, sekjennya waktu Muhaimin yang sekarang ketua umum dan kemudian menjadi calon wakil presiden, umur 20-an loh. Boleh di usia muda boleh, tapi jangan pansos, jangan karpet merah. Stop oligarki. Ya karena politik itu butuh keseriusan proses menurut saya. Mungkin menurut orang lain enggak ya. Tapi itu prinsip buat saya. Nah, ketika kita meraih sesuatu dengan proses, dengan kerja keras, bukan karena numpang orang tua. Dan selalu prinsip bagi saya adalah prinsip berikutnya, pendidikan dan jabatan jangan dikasih sama orang. Karena apa? Dibawa sampai mati cuy. Betul. Bener nggak? Iya. Dibawa sampai mati. Dan apalagi kalau saya membiayai hidup anak-anak saya, membesarkan anak-anak saya ingin itu benar-benar hasil kerja keras saya. Saya nggak mau tiba-tiba, ya dulu kan dia gue bantuin tuh jadi ini jadi itu gitu ya. Apakah gampang? Enggak, susah sekali. Tapi karena proses itulah, sama lah saya tahu Mas Alvin juga Uncle ini prosesnya panjang banget. Ya. Dan kita tuh dari dan masih bisa bertahan loh sampai sekarang. Itu kan luar biasa ya. Ibaratnya beli bakso aja ya. Kita sharing ya cuy, inget nih. Ya. Saking ngiritnya kita bakso diawet-awet ya. Selamut. Vin giliran lu jangan digigit dulu ya. Aduh jadi ngakak gue. Saking susahnya. Ya pikir ngalamin lah semuanya proses. Karena kita keren. proses itu sesuatu yang penting dalam perjalanan karir kita. Ketika mengalami sesuatu seperti intimidasi atau kemudian ada orang yang tidak suka sama kita tetap bisa jalan. Betul, jalan aja terus. Betul. Kenapa gue nggak numpang sama lucin ya kan tuh? Iya, Gitu jatuh. Hati-hati belakangnya. Oh iya, Aduh, saya udah pasang apa tadi. Bener nggak? Bener. Tapi sembuh lo ketarik itu gara-gara begini. Iya, makanya kan lucu kan. Meskipun gue serius, gue masih bisa bikin lo ketawa. Dan pinggang lo bener jadinya gitu loh. Sering-sering main kesini. Nanti pinggangnya lurus dan cepat jodoh. Bener, serius. Semua yang kemari. Oh, nanti kita sampai di situ. Udah ada. Insya Allah. Yang mana? Insya Allah. Orang yang sama main dulu. Enggak, tapi jodoh itu kan di tangan Tuhan. Iya, tapi kan harus ikhtiar juga. Ya nggak bisa ngerebut dari tangan Tuhan. Sedikasinya aja gitu. Iya, tapi kan ada ikhtiar, berusaha dan buka diri. Udah ikhtiar lo lama banget. Gue lebih dari 10, gue tahu bener gitu. Ini ada kayak gimana sih, Mai? Ini ada yang gimana? Orang Jawa lagi? Enggak. Pertama, itu harus seiman. Yang kedua hafal Pancasila. Karena kalau apal kan dia menjiwai betul ya. Pancasila juga harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Iya. Sehingga rumah tangga kita berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan antara laki dan perempuan, musyawarah untuk mufakat kalau berantem, dan akhirnya bisa mencapai keadilan kesejahteraan. Iya, adil buat keluarga, benar. Adil buat orang yang lain-lain, ya istri, anak gitu. Katanya udah ada. Ada. Insya Allah, lagi mikir-mikir ya. Jangan kebanyakan mikir. Gimana dong? Ini apa? Secara akademiknya sama ya? Aku dengarnya. Boleh ngomongin yang lain? Boleh, enggak, ini lebih menarik. Ini lebih menarik. Nanti saya bisa tarik lagi. Udah gampang. Secara akademik gimana? Sama mirip-mirip gitu, agak-agak S3, S2. Insya Allah. Kan enak ya kalau satu level ya, pemikirannya tektok gitu. Nggak enak juga. Karena kan orang ini belajar dari pengalaman ya. Terus nggak apa-apa. Lu mau nyari laki apa mau nyari temen diskusi? Loh, kalau nyari harus S2, S3 sama. Lu kalau mau diskusi datang ke seminar. Gua tahu nih berarti lebih muda ya. Lebih muda yang sekarang. Enggak, aku nggak mendingan ngurusin anakku sendiri daripada anak orang. Ya. Learning by doing ya. Iya. Binder dan Det yang lebih muda ya. Seperti nggak nanya. Jadi seumuran? Lebih tua sedikit. Iya. Udah sih mancing-mancing mulu. Rambutnya agak putih. Enggak. Tipis-tipis putih gitu kelihatannya. Ya udah tua. Pakai kacamata lagi. Doyan kacamata. Ya kalau di atas 50 kita aja yang 50 dia pakai kacamata. Gue lagi baca lu kan gue bisa baca gitu. Bisa baca? Bisa, bener kan pakai kacamata. Dia nggak hitam tapi rambutnya agak putih. Ya nggak gitu tinggi lah, setinggi lu ya. Badannya agak seterak dikit, agak
bukan gini tapi agak isi gitu. Agak gemuk maksudnya. Iya, mau ngomong gitu kan gak enak kalau dia marah ya. Jadi bilang agak isi aja Lu gitu. kayaknya lagi ngomongin Bang Juri. Kalau itu kan lebih pendek dari lo. Gimana sih? Apaan? Oh dia nih, lu ngapain? Lu jangan bocorin dasar. Aduh, anyway. Manfaat benefit sama Oneng masih ada nih sekarang? Ada sih. Ada. Buat saya pribadi, si Oneng itu kayak kalau mau aneh-aneh itu jadi nggak enak gitu sama si Oneng. Karena Oneng tuh dia lugu, dia nggak pernah julid sama orang yang baik meskipun otaknya dikit ya, tapi baik. Itu lebih penting ya. Kelebihan hati itu lebih bagus ya. Jadi dia menyenangkan buat semua orang meskipun ngeselin tapi ngangenin banyak orang. Nah kalau tiba-tiba ada langkah yang terlalu ekstrim saya lakukan, sesuatu yang di luar kontrol atau kemudian menyakiti perasaan banyak orang, saya jadi ingat si Oneng. Jangan. Memang pernah itu terjadi? Ngapain? Pernah. Kalau tiba-tiba saya ingin melakukan sesuatu yang menyakiti banyak orang nggak? Pengen, kan kita juga kadang-kadang kalau ditekan mulu kesel ya cuy ya. Ya tapi kita pikir udahlah jangan hidup dengan si Oneng. Kalau ditekan terus nanti banyak yang neken ya? Banyak. Kalau ditekan terus gitu, kan berkali-kali ditekan. Pasti orang suka karena vokal banget sih. Kasus korupsi gimana nggak ditekan. Itu yang maksudnya bongkar kasus korupsi. Abis bagaimana gini? Vokal. Aku tapi pernah diomelin gitu. sama itu kan orang yang paling kan powerful lah ya. Gitu loh. Ya benar. Sampai gini, kamu terlalu gaduh gitu. Terus saya pikir, loh saya ini anggota parlemen. Kita berteman tapi saya support orang itu menjadi orang penting di republik ini. Tapi ketika ada kebijakan yang menyengsarakan atau kurang baik ya, berdasarkan argumentasi loh, bukan karena saya ada like or dislike secara personal, tapi saya bisa pertanggungjawabkan dengan data. Lalu saya menyuarakan, dibilang terlalu gaduh. Gimana ya? Parlemen itu kan asal katanya parle. Parle itu adalah bicara. Jadi kalau di parlemen, kalau mingkem terus, ngapain? Bukan tugasnya. Harus bicara gitu dan harus disampaikan. Dan kalau ngebongkar kasus korupsi kita tidak bersuara, tidak ada dukungan dari publik, nggak bisa. Susah. Jadi, tapi kemudian itu juga yang membuat saya mencari strategi bagaimana mengungkap beberapa kasus akhirnya. Tapi pada titik tertentu nggak bisa juga nahan nggak bersuara. Seperti pada saat membongkar kasus mafia minyak goreng. Ya. Apakah ada resiko? Ada. Apakah sebagai seorang perempuan dengan single momnya dengan 3 orang anak, apakah saya merasa takut? Saya kadang merasa takut karena ancaman-ancaman juga kan hal seperti itu ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada kan. Apalagi udah sekian lama ini. Tapi pada akhirnya apalagi udah umur segini udah gocap Cin. Masa gue ngerubah karakter? Life begins at 50. Kalau kita 60, life begins at 60. Ya gak usah takut. Dan kita semua tuh begin. selalu berproses. Terus mau jadi orang pragmatis aja di umur kita split personality kita di umur yang udah gocap ini, yang kita nggak tahu besok masih ada umur apa enggak, bener nggak? Nah itu benar. Jadi saya pikir ya udahlah, saya serahkan aja sama Allah. Kalau misalnya jabatan ini ada manfaatnya untuk orang banyak, seperti kemarin ya saya merasa jujur kecewa karena itu proses saya benar-benar persiapkan untuk pemilu yang ini. Lalu kemudian terjadi penurunan suara drastis. Saya at the end saya pikir sempat berpikir juga, apa gue ngikutin orang lain aja nih, ego ya, gue beli suara gitu. Tapi kemudian saya pikir terus buat apa? Buat apa? Kalau memang masih ada tugas kita, agak religius dikit ya. Nggak apa-apa. Nah, karena saya udah 50. Gue tahu lu mau ngomong udah bau tanah. Jangan, anak gue masih kecil. Enggak, kan gue ngomongnya 50 gitu loh. Enggak, jadi ini masih wangi banget. Tuh, dia tentang wangi loh. Wangi melati. Serem gue. Lu makan melati sekarang? Iya dong. Makan melati ya. Ya ngikutin senior kita dulu ya. Iya. Kadang-kadang dicampur. Makanya cantik banget, beda banget sama lu terakhir gue ketemu lu awet. Iya. Kadang-kadang pakai itu loh dikit ya, serbuk formalin gitu. Nah itu dia, sama kecombrang ya. Terus gimana terus udah gocap tadi. Ya Allah,
Uncle, lu bener-bener tukang rujak di Bandung teh anu pakai kecombrang mesti uncle pakai terasi. Tapi gue suka banget tuh kecombrang. Gue punya pohon itu. Gue ada di rumah. Gue undang ya ada, makan di rumah saya. Iya dong, asik kan. Mau dikenalin sama calonnya, gue mau banget. Kagak, jangan ngomongin calon. Gue mau dikenalin sama calonnya, diundang gue makan kecombrang. Sampai kan gampang banget ya, ulek lagi doang ngomong kecombrang. apa tadi ya? Puisi cinta, ruang doa. Oh iya. Nah. Nggak, biar skip aja dulu. Dia mancingnya pintar. Ya umur 50, ya kan. Ya semuanya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Benar. Terjadi terus. Nah makanya tapi dalam proses itu kan waktu 49 tahun itu ada perjalanan spiritual yang luar biasa. Tiba-tiba berangkat umroh dan tiba-tiba naik haji seperti itu ya. Di tahun yang sama, tahun kemarin waktu umur 49 tahun itu banyak banget hal-hal yang kan lu tahu gue kan orangnya selebor banget. Tapi mungkin ketika Allah memanggil atau Tuhan memanggil kita untuk berangkat suatu perjalanan spiritual, ya berangkat gitu aja tuh tanpa persiapannya. Benar. Nah jadi kemarin itu saya mikir ya udahlah, kalau buat apa sih harta jabatan itu tidak dibawa mati kan sebenarnya. Kalau memang masih ada tugas yang bisa saya kerjakan dan Tuhan masih kasih kepercayaan saya untuk melakukan hal-hal penting untuk banyak orang, Allah pasti kasih. Kalau sesuatu yang udah takdir gak mungkin digagalkan. Betul, manusia. Aku ya mikirnya kayak gitu. Terus ya udah dilepas aja. Terpilih lagi, lu nggak nyangka, bener. Berarti masih ada tugas yang harus kamu lakukan dari nyaur besar itu loh. Waduh. Ini sebenarnya tahun kemarin udah dijadiin disertasi, ini S3 saya, mengungkap tentang bagaimana pentingnya data yang akurat dan aktual sebagai basis data kebijakan pembangunan di segala bidang. Kurang lebih 3.000 triliun per tahun adalah anggaran yang menurut saya sangat amat cukup. Ya. Tapi menarik ya tentang spiritual journey-nya seorang Rieke Diah Pitaloka gitu loh. Waktu di sana berangkat, memang udah harus berangkat, disitulah melihat bahwa kalau memang masih harus dilanjutkan, ya tentu akan lanjutkan. Memang doanya pas umroh itu pas 9 Ramadan. 9 Ramadan itu bertepatan dengan hari proklamasi 17 Agustus 1945 itu 9 Ramadan. Jadi pas di depan Ka'bah itu, jadi kayak kalau boleh saya katakan perjalanan ke Mekah bagi saya saat itu adalah perjalanan juga tentang kelanjutan perjuangan ini. Jadi doa-doa tentang untuk semua, untuk kita semua, untuk bangsa ini. Doanya nggak egois lah akhirnya ya. Karena menurut saya itu juga penting dan pada saat ada apa ya, ibu saya kan kehilangan ibu saya ketika masih umur 20-an gitu. Dan ibu saya itu orang yang tidak lepas tahajudnya. Cita-citanya tuh pengen naik haji. Terus habis itu nggak kesampaian lah. Kita hidup cukup susah sekali ya. Nah kemarin itu saya menghajikan ibu saya sekalian. Pada waktu tawaf itu ketemu seorang perempuan tua. Nenek sendiri, orang Indonesia ya, nenek sendiri gitu. Iya, saya harus muter kurang lebih 3 kali lagi. Dia bilang dia bawa tas kecil, dia bawa kursi yang buat duduk, dijadiin tongkat sama dia, tapi dia nggak mau dipegangin. Masya Allah. Dia bilang, saya temenin, kamu temenin saya. Jadi itu saya sambil nemenin si ibu itu. Ya luar biasa dengerin nih. Saya nemenin si ibu itu, saya sambil nangis. Kok jadi kayak, saya memang sedang tawaf untuk ibu ya. Waktu itu udah menghajikan juga ibu saya sekalian. Saya haji, saya menghajikan ibu saya. Kemudian juga, lalu kemudian pas mau pamit keluar dari Makkah itu kan keliling lagi. Nah ketemu si ibu-ibu itunya. Terus katanya, saya masih harus jalan ya, nggak apa-apa katanya. Kamu jalan aja terus, saya udah selesai ini. Untuk tawaf gitu. Terus saya bilang, bisa sama orang ya, titip ini, ibu-ibu tuh bener-bener sendirian. Bener-bener sendirian, umurnya sekitar 80-an lebih. Dan kalau dihitung ya sama dengan umur ibu saya gitu. Dan kata-katanya kamu jalan aja sendiri. Dia bilang, kamu nggak usah pegangin saya, kamu temenin aja saya
ketika saya sudah, karena saya masih harus keliling lagi, terus dia udah harus selesai, dia bilang jalan aja terus, nggak apa-apa, kamu nggak usah mikirin saya bisa kok, saya pulang sendiri, dia bilang gitu. Gitu mau gitu. Habis itu udah nggak ketemu, saya misalnya saya titipkan di tempat ini, di titik ini, saya datangin titik itu udah nggak ada. Di pintu mana itu kan. Ya di sana pengalaman spiritual kan selalu aja terjadi kan. Kita nggak tahu itu. Dan alhamdulillah hatam di sana. Terus yang alhamdulillah lagi adalah saya kan kalau baca Al-Quran saya coba pelan-pelan saya belajar untuk membaca Al-Quran. Kemudian saya baca terjemahannya juga. Supaya kan kita bukan orang Arab, kalau nggak tahu artinya bisa buat apa juga gitu. Kalau saya mungkin orang beda ya. Nah, dari si kutipan-kutipan ayat itu saya kumpulkan, saya bilang ya Allah, saya ingin belajar baca Al-Quran, dan Allah kasih kayak sesuatu yang luar biasa banget, mana ketika beberapa peristiwa terjadi, lalu saya kontekskan dengan ayat-ayat itu. Itulah jadi ruang doa. Pembacaan saya terhadap Al-Quran itu menjadi ruang doa saya terhadap peristiwa-peristiwa yang saya hadapi gitu. Nah akhirnya jadilah si buku puisi ini, ruang doa ini. Wah, merinding dengernya. Di ruang doa ini. Nah kalau boleh, ini belum launching karena kita lama nggak ketemu. Dan kamu sepertinya melupakan saya. Saya tarik kamu ke ruang doa saya. Aku masuk nih. Panas. Yang ada adem kan, aku adem orangnya. Iya. Nah, ini kalau boleh aku bacain satu. Boleh dong. Kamu membaca satu buku juga boleh, tapi ntar kalau kita selesai ya. Selesai kamu baca di sini, saya pulang baca deh. Kalian pulang, gue baca di sini sendiri gitu ya. Nah, ini waktu kemarin kan panas banget tuh, haji yang sangat panas banget udaranya begitu. Lalu kemudian ada sistem yang kurang baik, terutama untuk haji-haji kita. Kan baru bisa berangkat lagi setelah COVID. Betul. Dan banyak orang tua yang berangkat, jujur sistemnya kurang baik. Ya, lalu kemudian banyak yang meninggal. Nah, sementara kita tahu orang naik haji itu jual tanah, nabung bertahun-tahun ya Allah, dan uangnya itu kan disimpan di rekening tertentu ya kan, dan ada bunganya begitu. Ada yang sampai udah meninggal nggak bisa berangkat juga kan. Nah ini cerita tentang seorang perempuan yang meninggal di Musdalifah. Boleh baca? Boleh dong. Ruang doa 59 ini nanti dikaitkan dengan salah satu surat namanya Al-Hasyr. Perempuan yang mati di Musdalifah, ruang doa 59. Dari Makkah ke Mina 10 Zulhijjah, dari bis ke tenda 24 kalam. Saya membaca 24 ayat. Mereka yang dirikan benteng-benteng, rasa takut gerakan tangan, hancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Aku diingatkan kisah para fakir terusir dari kampung. Orang-orang Ansar cintai muhajirin. Orang-orang Ansor tak kikir. Orang-orang beruntung. Ansar, muhajirin lantunkan doa. Di kalam 10. Ya Tuhan kami, ampuni saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu. Jangan ada dengki pada mereka yang beriman. Lalu kudengar kisah mereka yang tak berakal. Seolah bersatu, tapi sebenarnya tutupi permusuhan hebat. Lupa pada diri sendiri, tak mampu pahami perumpamaan. Kalam 21. Angin kencang. Gara-gara kalam 21. Ya, ada backsoundnya. Seandainya kitab ini diturunkan di sebuah gunung, gunung takut, gunung pecah. Maha pengasih, maha penyayang, maha raja, maha suci, maha damai, maha karunia, maha kuasa, maha agung, maha pewujud dari tiada, maha pembentuk rupa, maha perkasa, maha bijaksana. Semua di langit, semua di bumi, luruh bertasbih padanya. Ini Mina, 10 Zulhijjah, bibir bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahilham. Tadi siang orang-orang dipanggil pulang di rukun 5. Bis-bis tak kunjung tiba di Musdalifah. Terik menyengat, perempuan tua tak sampai ke Mina. Pulang ia, tak ke tanah air. Pulang ia ke tanah. Perdebatan para petinggi. Gara-gara macet, suhu ekstrim, sudah tua, sudah dievakuasi. Bis bisa tak kunjung datang. Macet. Malaikat maut pun jemput. Dilarang marah. Di Makkah, Arafah, Musdalifah, berkah mati di Makkah, Arafah, Musdalifah, dilarang marah. Rekening berbunga, jamaah tak sampai Mina. Pulang ke tanah air, pulang ke tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari tanah kembali ke tanah. Bis-bis tak kunjung datang. Maha kuasa ambil alih sepertinya. Rekening berbunga tak ditabur di makam para syuhada. Bibir bertakbir dari tenda-tenda Mina. Idul Adha di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Bibir bertakbir di ruang doaku. Al-Hasan. Tenda Mina 28 Juni 2023, 10 Zulhijjah 17.00. Masya Allah. Dalam banget. Cius. Suka. Dalam, suka. Langsung ngebayangin kita ada di sana pada saat haji gitu kan. Panas orang yang meninggal, sama ada yang meninggal. Padahal mereka mau nyampe ke sana. Bagus banget. Susah gitu. Kayak gitulah. Wow, dikasih kesempatan loh buat bisa merasakan ini di sana gitu loh. Dan saya ingin itu juga menjadi pengalaman spiritual saya, bukan jadi milik pribadi, makanya saya bukukan di buku Ruang Doa ini. Pernah mendapatkan pengalaman spiritual dan di-share ke orang lain untuk bisa merasakan. Nanti pasti akan beda-beda yang dirasakan. Bener. Ya kan, tapi setiap peristiwa itu, setiap momen itu nggak akan sama, termasuk pemilu. 5 tahun ini berbeda dengan 5 tahun sebelumnya. Betul. Dan ke depan akan. Jadi semua itu proses dan kita selalu merencanakan banyak hal ya. Tetapi akhirnya balik lagi, rencana terbesar ada di tangan Tuhan. Dulu saya ngotot banget ya, tapi ngotot itu mungkin umur ya. Dan penting ini menjadi, kalau boleh saya share, ketika saya menjadi seorang legislator itu juga melalui perjalanan yang juga cukup panjang. Saya berpikir, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saya selalu menceritakan ini di setiap kesempatan, tapi belum pernah cerita sama Alvin. Ibu saya meninggal karena tidak bisa berobat, karena kita miskin banget. Saya lagi kecil harus jualan jamu dan segala macam lah untuk bisa membantu ibu saya. Ibu saya hanya tukang pijit refleksi. Ayah saya seorang pengacara, pengangguran banyak acara. Kuek. Aku lagi pasang muka serius nih gitu loh. Kan aku belum pernah ceritain gitu loh. Terus pokoknya ibuku meninggal, kita nggak bisa bawa ke rumah sakit. Dan waktu itu kalau masih ingat zaman Jamkesmas, Jamkesda, Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional dan Daerah, itu orang susah banget ngakses kesehatan, bener nggak? Kayak orang miskin dilarang sakit. Dari situ saya mikir, kok di negara lain bisa, kok kita nggak bisa? Oh ternyata kita tidak punya sistem jaminan sosial nasional. Bagaimana supaya itu ada? Ada perubahan kebijakan. Di mana perubahan kebijakan? Karena Indonesia negara hukum, hanya ada 2 tempat penentu kebijakan secara nasional, yaitu eksekutif di Istana Medan Merdeka, lalu kemudian di Senayan DPR RI. Oh kalau begitu gue harus jadi legislator. Itu pemicunya. Keluarlah saya dari waktu itu lagi ngehits
Salon Oneng dan juga presenter Good Morning. Ya, Alvin juga lagi ngehits. Kita dulu pernah ngehits ya. Enak banget. Enak banget. Pokoknya enak banget. Enak banget gitu ya. Nah, tapi terus kemudian saya udah dihidupi oleh penggemar saya. Bisa sekolah, bisa bantu keluarga. Saatnya saya berpikir paling tidak bagaimana menyelamatkan agar orang miskin bisa berobat gitu. Yeah. Terus saya masuk ke parlemen, lalu produser bilang, "Lu serius mau meninggalkan zona nyaman?" Waktu itu umur 35. Terus saya bilang, kayaknya ini udah waktunya. Saya harus untuk berjuang untuk perjalanan berikutnya dalam hidup saya. Next chapter. Terus ya udah terpilih, alhamdulillah. Itulah legislasi. Jadi anggota DPR itu fungsinya harus 3. bikin legislasi. Politik legislasi, budgeting dan controlling, anggaran dan pengawasan. Nah, kalau lu legislator, lu nggak ngerti cara bikin undang-undang, lu nggak mau fight untuk membuat suatu undang-undang atau merevisi undang-undang, menurutku dia bukan legislator. Karena legislator itu ya fungsi utamanya membuat undang-undang karena kita negara hukum. Nah, kenapa saya bilang begini? Jadi di setiap periode saya selalu berusaha ada produk legislasi yang bisa saya persembahkan untuk bangsa ini. Periode pertama Undang-Undang BPJS saya inisiator. Bagaimana sistem jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Periode kedua saya inisiator di undang-undang tentang sistem ilmu pengetahuan nasional, Sinas Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Saya inisiator tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu inisiatornya. Luar biasa loh. Meskipun digebukin banyak orang. Saya bilang tapi nggak bisa. Udah ada inisiatif. Nggak mungkin Indonesia bisa maju kalau risetnya tidak kuat. Somebody has to start. Ya, dan kita tahu di negara manapun harus evidence based policy, science based policy. Nggak bisa lagi kebijakan tanpa riset. Bener nggak? Tanpa ilmu pengetahuan. Dan Indonesia butuh badan riset nasional yang terintegrasi. Setahunnya itu kurang lebih 32 sampai 37 triliun anggaran riset, tetapi hasil risetnya ada dengan alasan riset kan boleh gagal. Nah, saya berpikir harus ada integrasi. Pernah ada pengalaman mengintegrasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan merubahnya dari BUMN menjadi Badan Nirlaba, dulu Jamsostek, Askes, Tasman Asabri, sekarang menjadi BPJS yang Nirlaba. Saya bilang ini paling susah jadi ini PR sosial. Orang kalau mau masuk jadi kenapa saya cerita begini, Uncle, karena dalam penerawangan saya, Uncle ini nanti jadi legislator dan akan duduk di Komisi 10. Saya titip revisi undang-undang tentang sistem pendidikan. Kok kamu tahu saya masuk situ? Kan setelah berapa periode saya belum ke sana. Kok tiba-tiba kamu bilang nanti? Umur berapa waktunya memang bukan sekarang. Bukan. Karena Tuhan tidak kasih di dalam hiruk pikuk politik yang seperti ini. Uncle akan maju di 5 tahun nanti dan terpilih duduk di Komisi 10. Catat nih tanggal berapa, jam berapa, catat. Jangan dihiruk pikuk sekarang. Itu menarik banget ya. Aku ambil itu dulu. Jangan dihiruk pikuk yang sekarang, katanya tadi kan. Nah, menarik kan hiruk pikuk sekarang. Kan Pilpres ini kan calonnya nggak menang. Ya kan? Soalnya nggak menang. Itu gimana tuh? Buat ini loh. Mau ini muka orang awam nih nanya. Mau menang nggak menang. Yang kemarin juga kan itu calon kita yang menang. Oh iya. Tetap aja gue mah digebukin. Karena saya ngebongkar spesialis digebukin. Kasus dalam tanda kutip gitu. Korupsi di pelabuhan yang kerugian negaranya pada masa depan mencapai 39 triliun. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi buat saya selalu dibilang, lu mah kayak oposisi sendiri. Saya bukan oposisi sendiri. Ya kalau dipikir-pikir ya kayak oposisi sendiri. Ya sekarang begini sih. Mau presidennya siapapun, emang cicilan lu dibayarin kan enggak? Nah,
benar. Nggak usah ribut. Bener. Untung gue nggak punya cicilan. Untung gue nggak punya cicilan. Kita biarpun susah, biarpun kita nggak ada cicil. utang ya. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Lebaran sebentar lagi. THR jangan lupa. Situ dapat saya enggak, terus saya ngasih. Sama. Situ mah dapat masih gaji. Iya lengkap lah pokoknya. Insya Allah mudah-mudahan anyway, ada calon yang ngasih THR. Amin. Mudah-mudahan sebelum Lebaran udah jadi. Jangan. Nyiapin sahurnya. Oh iya repot. Nanti aja. Mas tolong dipending dulu ya habis Lebaran. 15 hari setelahnya. Anyway, sebelum kita tutup nih ya, banyak teman-teman selebritis yang muda-muda, alhamdulillah dapet, kan nggak apa-apa deh, kita bilang nggak apa-apa. Angkanya lebih tinggi dari ye lagi itu luar biasa kan, nggak masalah. Kita pernah tinggi juga kok sampai 254.000. Lebih tinggi. Iya, aku tahu. Tetap aja sekarang nomor 7 kan? Sekarang nomor 7 kan? Saya nomor berapa dulu? Gue tadi riset kan. Ngomong-ngomong pakai riset nggak boleh nggak? Habis gue kalau nggak. Tetap aja biarpun suara kita banyak dicopot juga dari pimpinan. Iya betul. Enggak, itu nggak jam. Jadi bukan pada saat apakah kamu terpilih atau tidak. Yang terpenting adalah tanya pada diri sendiri, mau ngapain kalau kamu menjadi wakil rakyat? Itu pesannya. DPR RI itu menyangkut hajat hidup kalau sekarang kurang lebih 270 juta orang. Mau ngapain untuk 270 juta orang itu? Kalau boleh sharing, ya boleh. Mungkin pandangan orang beda-beda. Persiapkan itu tadi. Ya, legislasi, undang-undang, peraturan hukum apa yang akan kau perjuangkan. Dan selama 5 tahun itu. Mau di komisi mana itu harus sudah tahu. Iya. Mau di komisi mana, bidangnya apa, mau mengerjakan apa. Bisa begitu. Memang begitu. Kan kadang-kadang tergantung dapatnya mana. Kalau masuknya aja dia mesti ngapa-ngapain dulu. Kalau di Partai Eke mah begitu. Bidangmu apa, minta apa gitu. Lu kali kena lu. Enggak, Rike Diah Pitaloka. Ada formnya. Oh udah langsung begitu ya? Ada formnya, minta ini pelajaran nih, siapa tahu nanti kan tertarik gitu. Kita bisa ada ruang diskus, ada ruang diskus. Tapi kemudian kalau misalnya, di situ udah penuh, dipindahkan ke komisi lain, nggak apa-apa. Kalau kita tahu mau ngapain, itu nggak jadi masalah. Jangan sampai menjadi wakil rakyat itu cuma untuk prestis. Dianggap bahwa sudah, suara terpilih itu adalah pencapaian. Yeah. Dapat kursi itu adalah pencapaian. Itu baru mulai. Bukan, itu bukan prestis, Cin. Tugas kita baru mau mulai. Iya. Dan baru masuk udah langsung. Iya. Politik adalah perang. Betul. Jadi jangan pikir mau adem-adem aja kayak di pengajian. Ya, di pengajian aja ada politiknya sendiri kan. Iya. Makanya aku milih yang bener. 5 tahun lagi Komisi 10 DPR RI. Mau baca-bacaan nih. Sekarang gue baca lu ya. Ya, sebentar. No. Kan tadi bilang gak usah cepet-cepet tuh. 2 bulan lagi lah. Masa? Serius? Iya. Home, dia sangat family person. Enggak Idul Adha nanti. Dia setelah Idul Adha kok. Setelah Idul Adha 2 bulan lagi ya kurang lebih. Family oriented person banget. Orangnya tenang banget, bisa nenangin lu. Gitu loh. Dan salah semuanya. Tunggu dulu. Bener kok salah. Nenangin lu. Di balik sikapnya dia itu tenangin lu sebenarnya. Gitu. Jadi batuk ya. Mawar merah yang sungguh. Tunggu, gue baru lihat. Itu orang yang pernah deket sama lu ya, ternyata teman apa ya? Pernah deket, pernah kenal lama, bener gua. Gosipnya keluar nih. Enggak, gua nggak doyan gosip. Lupa di Komisi 10 revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan ya. Yang penting ada buku ini ya. Dan ini pertama kali Masya Allah, di sini ya. Launching di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi perjalanan spiritualmu juga. Sangat senang mendengarkan tadi, seneng gitu. Terima kasih ya udah hadir di sini ya. Terima kasih ya. Aku terharu sekali. Aku juga terharu. Semoga kamu diterima di sisi Allah. Jangan 5 tahun lagi harus. Semoga kita nantinya sama-sama diterima di sisi Allah pada saatnya nanti. Iya. Kan kita ahli komunikasi. Bahasanya kita rubah gitu loh. Panjang umur. Tercapai semua cita-cita. Amin. Cita-citaku ingin. Itu anggur merah cuy. Jangan lupa undang saya makan dengan kecombrang tadi. Sip, diundang dengan pasangannya juga dibawa untuk diperkenalkan pada kita. Kita nggak akan taping. Paling saya juga sorry aja. Rika, terima kasih banyak. Oneng, seneng banget saya. Aku happy banget. Sayang. Awas ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget.